A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang lalu menjelaskan kepada kita Allah tidak akan mendolimi atas semua perbuatan kita. Perbuatan baik diganjar kebaikan, perbuatan buruk akan mendapatkan sanksi siksa. Sekecil apapun perbuatan kita nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, tetap akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian Allah menyampaikan kepada kita pada ayat ini Allah menyampaikan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yaqulu Allah Ta'ala mukhbiran an hauli yaumil qiyamati. Allah Ta'ala menjelaskan tentang berita dahsyatnya hari kiamat, wa syiddati amrihi, dan beratnya urusan akhirat, wa sya'nihi, dan segala hal yang terkait di akhirat nanti. Fa kaifa yakunul amru wal halu yaumal qiyamati, lalu bagaimana ya, urusan-urusan dan keadaan hari kiamat nanti. Hina yaji'u, ketika didatangkan min kulli ummatin bi syahidin, pada tiap-tiap umat didatangkan saksi, yakni al-anbiya alaihi salatu wassalam, yaitu dihadirkan saksi-saksinya, yakni para nabi dan rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, amal baik, amal buruk, sebesar apapun, sekecil apapun, akan ditampakkan oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah. Oleh karena itu nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kita mendapati balasan pahala kebaikan. Kalau kita melakukannya keburukan, maka berarti siap-siap akan mendapati sanksi siksa. Ketika nanti di negeri akhirat itu tidak sekedar kita mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita di dunia, tetapi bahwa nanti di akhirat akan dihadirkan saksi di hadapan kita. Nanti akan dihadirkan saksi di hadapan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saksinya? Karena kita sebagai umat Islam, maka saksi kita adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasulullah menjadi saksi buat kita. Lalu bagaimana cara Rasulullah menyaksikan tentang perbuatan kita? Dijelaskan bahwa ayat ini disampaikan berkenaan dengan bahwa setiap amal perbuatan kita itu setiap 1 minggu disodorkan kepada Rasulullah SAW.
amal-amal perbuatan kita setiap 1 minggu disodorkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan tu'radul a'malu 'ala Allahi kulla yaumin isnaini wa khamsin, kulla yaum isnaini wa khamsin, wa 'alal anbiya wal aba wal ummahat yaumal jumu'ati. Di satu keterangan disampaikan bahwa amal-amal kita disodorkan kepada Allah itu seminggu 2 kali, hari Kamis sama hari Senin. Karena itu kemudian ada puasa sunnah Senin Kamis, supaya saat amal kita disodorkan kepada Allah, kita sedang ibadah, yaitu puasa sunnah. Dalam keterangan hadis lain pula bahwa amal kita itu disodorkan kepada Rasulullah itu tiap hari Senin dan hari Kamis. Kalau amal kita sebagai umat Rasulullah itu baik, maka Rasulullah senang, bangga terhadap kita karena kita sebagai umat yang baik. Tapi kalau amal kita dalam 1 minggu itu kebanyakan tidak baik, maka tentu Rasulullah akan sedih kepada kita, Itu tiap hari Senin sama hari Kamis amal-amal kita itu ditunjukkan, dihadapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumal jumu'ati ma'al anbiya, wa yaumal jumu'ati 'alal anbiya wal ummahat, wal aba wal ummahat. Kalau hari Jumat, amal-amal kita disodorkan kepada ibu bapak kita. Ibu bapak kita itu tahu tentang perbuatan kita seminggu sekali, yaitu manakala sampai pada hari Jumat. Pantas kalau malam Jumat, hari Jumat kita disuruh menambah volume ibadah. Karena hari itu amal-amal kita ditunjukkan, dihadirkan di hadapan orang tua kita. Kalau 1 minggu itu kebaikan yang banyak kita berbuat, bagaimana sikap orang tua kita? Senang kalau kebaikan yang kita tunjukkan, yang kita perbuat. Orang tua kita senang, bahagia. Kalaupun nangis, nangisnya bahagia. Ya, senangnya luar biasa. Karena apa? Amal kita selama 1 minggu itu ada dalam kebaikan. Kalau amal kita dalam 1 minggu kebanyakan keburukan, bagaimana kira-kira orang tua? Sedih, sedih. Kata istrinya, Pak, ya Allah, Pak, nyesel saya, melahirkan anak kayak si Fulan. Tahu begitu mah dulu saya nggak mau ngeden, biarin nggak keluar, mati dah. Habis di dunia kita udah mati aja dia nggak sadar. Allah, itu orang tua di alam kubur begitu. Nah, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Lalu la ta'arada, tidak bertentangan antara amal kita disodorkan kepada Allah hari Senin sama hari Kamis, juga disodorkan kepada para nabi, para orang tua hari Jumat. Fa innahu yahtamilu ay yakhtassa nabiyyana bima yu'radu alaihi yaumun kulla yaumin wa yaumul jum'ah ma'al anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi amal-amal umat-umat dahulu disodorkan kepada nabi-nabinya setiap hari Jumat. Tapi amal-amal umat Islam disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW tiap hari Kamis sama hari Senin sama Kamis. Nah, sekarang bagaimana kalau pekerjaan kita nggak bagus?
Tentu Rasulullah sedih. Karena itu jangan sampai kita membuat kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam tafsir yang panjang. Qala al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud, panjang sih ya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan anil A'mash, an Ibrahim an Ubaidah, an Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat sampai Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Iqra' alayya. Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Ya, kenapa aku harus membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang kalau mendengar bacaan Al-Quran itu dari selain diriku. Aku senang kalau dibacakan sama orang lain. Faqara'tu, lalu aku membaca suratun Nisa'i, surat An-Nisa, ya, hatta ataitu ila hadhil ayati, ya. Hatta ataitu, ya, ila hadhil ayati, sampai kepada ini ayat, yaitu kalimat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya. Maka bagaimana keadaan, ya, umat, ya, orang-orang yang ingkar apabila kami datangkan kepada mereka tiap-tiap umat itu saksi, yaitu para nabi, dan kami datangkan pula kamu sebagai saksi di hadapan mereka, wahai Muhammad. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, hasbukal an, udah cukup. Rasulullah bilang cukup. Fa idzan ainahu tadrafani, tiba-tiba matanya ngembeng, ya, tahu ngembeng, nangis. Rasulullah nangis, ya, Rasulullah sedih. Kemudian ada lagi hadis, ya, yaitu dari Imam Yunus bin Muhammad bin Fadalah Al-Ansari an abihi, dari ayahnya, wa kana abi, dan adalah ayahku, kata Fadalah, mimman sahiban Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu orang yang menemani Nabi dalam perjalanan. Atahum fi Bani Dhafar, ya, Nabi mendatangi kaum Bani Dhafar. Fajalasa ala sakhrati allati fi Bani Dhafar, kemudian Nabi duduk di batu yang besar yang ada di kampung Bani Dhafar al-yauma, pada hari itu. Wa ma'ahu Ibnu Mas'ud, menyertai Nabi adalah Ibnu Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa nasun min ashabihi, ya, sahabat Mu'ad bin Jabal dan orang-orang dari sahabat Nabi. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qari'an, lalu Nabi memerintah seorang membaca ini ayat. Fa qara'a hatta ata hadhil ayatah. Kemudian ada sahabat membaca sampai kepada ini ayat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fabaka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menangis, hatta doroba bilihyataihi wa jambaihi, sehingga jenggotnya basah, pipinya juga basah, berarti nangisnya rada lumayan, ya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya Rabbi hadza syahidtu ala man ana baina adharihim, fa kaifa biman lam arahu. Ya Allah, ini aku menyaksikan, ya, ayat ini di hadapan orang-orang yang masih bertemu denganku.
hari ini di dunia aku menyaksikan, ya, dibaca oleh mereka. Besok di akhirat berarti mereka tidak kaget kalau nanti aku menyaksikan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak melihat aku, tapi nanti tiba-tiba aku akan menyaksikan mereka? Masya Allah. Jadi kita ini dikhawatirkan betul Pak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah khawatir betul kepada kita, ya, kalau nanti ketika kita sampai di pengadilan Allah, Rasulullah menjadi saksi, lalu keburukan kita banyak, bagaimana? Itu yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Sementara pengadilan negeri akhirat itu nampak jelas. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ardu, dan terang benderang bumi padang mahsyar, binuri rabbiha, sebab cahaya keadilan Tuhannya. Wa wudi'a, dan diserahkan alkitabu, catatan-catatan. Waji'a, dan didatangkan bin nabiyyina, ya, nabi-nabi, wasyuhada'i, dan saksi-saksi. Wa qudiya, dan ditentukan, ya, ditentukan hukum bainahum, di antara mereka, bil haqqi, dengan seadil-adilnya, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Masya Allah, ya. Jadi di dunia orang boleh ngeles sama ketentuan hukum, ya. Pengadilan dunia itu biasanya yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah, ya. Pengadilan dunia rata-rata begitu. Pengadilan dunia itu kayak pisau, tajamnya ke bawah, kalau ke atas tumpul, ya. Ke bawah tajam, ke atas punggung pisau tumpul, ya. Koruptor berkeliaran, ya, bebas, ya. Bahkan bersenang-senang, bersukacita. Tapi rakyat kecil yang melakukan kesalahan tangkap, ya, diadili, dipenjara. Nah, itu hukum. Kalau itu perlakuan hukum, berarti sekalipun 80 tahun merdeka, sesungguhnya belum merdeka. Apa udah merdeka ini? Ya. Belum merdeka, ya Allah, ya. Ketentuan hukum berlaku bagi rakyat kecil, tapi tidak berlaku terhadap orang-orang besar, ya. Orang-orang besar melakukan kesalahan, korupsi, bebas. Orang kecil, ya, maling ayam, maling motor, tangkep, bahkan digebukin dulu. Masya Allah. Nah, ini adalah hukum. Hukum dunia boleh begitu, ya, karena hukum manusia, ya. Hukum dunia silahkan dilakukan seperti itu, tapi nanti akan ada pengadilan Allah, akan ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai koruptor, kalian hari ini berkeliaran memakan harta rakyat, ya. Kalian boleh senang, perut kalian boleh kenyang, perut kalian boleh besar, tapi besok di akhirat kalian akan mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada yang korupsi? Ya. Di sini emang ada yang korupsi, Bang? Di sini maka gak ada, mau korupsi apaan? Allah. Mau korupsi mushaf Al-Quran. Ada orang wakaf 10 dijual gitu, ya. Masya Allah, nanggung korupsi begitu. Nah, jadi nanti asyraqatil ardu binuri rabbiha, ya. Terang benderang, ya. Terang benderang negeri mahsyar, ya. Kemudian nampak cahaya keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini orang boleh menang-menangan dah, ya. Ya, menang-menangan, ya. Yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah, ya. Maka kita hidup itu harus berupaya, ya. Pertama,
jangan berurusan sama pengadilan. Yang kedua, jangan berurusan sama kepolisian. Repot itu. Ya. Satu, jangan berurusan sama pengadilan. Kedua, jangan berurusan sama kepolisian. Karena kalau sudah berurusan, repot. Ya, repot. Pengadilan di dunia boleh tidak adil, silahkan ya. Tetapi tentu bahwa keadilan itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakim sesungguhnya dia menginjakkan kaki kanannya di surga dan menginjakkan kaki kirinya di neraka. Kalau dia menghakimi dengan adil, maka surga menunggu menantinya. Tapi ketika dia mengadili dengan tidak adil, karena banyakkan doa itu dorongan amplop. Ya, banyak doa itu dorongan amplop. Ya, amplopnya tebel. Ya, akhirnya yang salah pun dimenangkan, maka neraka menantimu. Ya, itu sudah pasti. Dan semua itu ya, disaksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seminggu 2 kali perbuatan kita disodorkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau pekerjaan kita jelek, kemudian disaksikan oleh Rasulullah, alangkah malunya kita. Ya. Kejelekan kita ya, disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka harus hati-hati, jangan sampai kita jatuh pada hal-hal yang tidak baik. Qala Ibnu Mas'ud fi hadhihi al-ayah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, syahidun alaihim ma dumtu fihim, fa idza tawaffaitani kuntu antar raqibu alaihim. Rasulullah SAW bersabda, syahidun alaihim, ya, aku menjadi saksi di hadapan mereka, ma dumtu fihim, selama aku ada di tengah-tengah mereka. Fa idza tawaffaitani, maka apabila engkau mematikan aku, mewafatkan aku, kata Rasulullah, kuntu, aku adalah berharap antar raqibu alaihim, engkau ya Allah zat yang memelihara terhadap mereka, yakni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita begini, ya iya ya Rasulullah, sekarang, ya iya ya Allah, sekarang aku masih hidup, aku bisa membimbing umat, aku bisa membimbing sahabat-sahabatku. Tapi nanti di saat aku sudah meninggal dunia, bagaimana umatku? Siapa yang bakal bimbing? Maka kemudian Rasulullah menyerahkan kepada Allah, ya, idza tawaffaitani kuntu antar raqib alaihim. Kalau aku telah tiada, maka aku berharap engkaulah ya Allah zat yang menjaga, merawat umatku, yakni umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gerakan-gerakan kita dalam kebaikan sesungguhnya adalah pemeliharaan Allah kepada kita lewat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha hadisa. Yauma idzin, suatu hari, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka menginginkan, ya, wa 'asawur rasul, dan orang-orang yang bermaksiat kepada rasulnya Allah, mereka menginginkan hidup itu tidak sampai di negeri akhirat. Mereka pinginnya begitu mati, ya sudah, lebur jadi debu, lebur jadi tanah, supaya tidak ada lagi pengadilan Allah
nanti di negeri akhirat. Mereka beranggapan begitu, ya. Sebagaimana diterangkan dalam An-Naba, ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laitani kuntu turaba, ya. Yauma, pada suatu hari, yanzurul mar'u, seseorang melihat, ma qaddamat, apa-apa yang telah berlalu, yadahu, yang diperbuat oleh tangan-tangannya, apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka, yaitu perbuatan maksiat dan dosa, maka akan menjadi siksa bagi mereka. Lalu mereka mengatakan, wahai Tuhan, kalau begini modelnya, kenapa gua kagak dijadikan debu aja dari dulu, nggak sampai ya ada pada pengadilan negeri akhirat. Masya Allah. Wala yaktumuna Allah hadisa, dan mereka tidak bisa menyembunyikan sedikit pun dari kejadian yang mereka perbuat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhbarun anhum bi annahum ya'tarifuna bi jami'i ma fa'aluhu wa la yaktumuna minhu syai'an. Ikhbarun anhum, ya, sebuah berita yang akan sampai kepada mereka, bi annahum, bahwasanya mereka ya'tarifuna, akan mengakui, bi jami'i ma fa'aluhu, terhadap apa-apa yang mereka telah perbuat, wala yaktumuna, dan mereka tidak mampu menyembunyikan, minhu, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Mula-mula orang-orang yang sampai di pengadilan Allah itu, mereka ngeles, ya. Ketika ada catatannya berbuat maksiat dan dosa, mereka mengatakan, oh tidak ya Allah, kami tidak melakukan, ya. Ada dalam catatannya, tidak diakui. Tapi pada saat itu, sebagaimana dalam surat Yasin diterangkan, al-yauma nakhtimu, terus ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami Allah mengunci mulut mereka, ya, mulutnya enggak bisa lagi ngomong karena pembuktian ada, ya. Bukti apa yang diperbuat di dunia nyata, sehingga mereka mulutnya dikunci oleh Allah. Lalu yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangannya ngomong, fulan, kamu tanggal sekian, jam sekian, kamu berbuat dosa ya. Dosa apa ya Allah? Kamu malam itu, malam minggu, ya, pas malam pas malam tahun apa itu, ulang tahun kemerdekaan, kamu jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana ya Allah? Itu sono Gajah Mada Plaza, ya. Naik klub, ya, kamu disco ya di sana ya. Terus kamu ngamar sama perempuan ya. Enggak ya Allah, enggak, katanya gitu. Enggak ya Allah, enggak, kata mulutnya begitu. Tangan ngomong, bener ya Allah, ya, saya yang dipakai ngambil kunci motor, saya yang ngetater motor, itu tangan ngomong tuh, ya. Saya yang ngegas motornya. Kaki ngomong juga, bener ya Allah, ya, saya yang buat jalan, ya. Mula-mula buat nginjek gigi, oh motornya nggak pakai gigi, ya, matic, ya. Iya, saya yang buat jalan tuh, ya. Di standar motor, ya, di parkiran, saya yang buat jalan masuk ke dalam, bertemu dengan ini dan sebagainya. Masya Allah. Bisa ngelak lagi nggak? Nggak bisa, udah, ya, nggak bisa, ya. Apalagi kemudian bawa saksi, ya. Pak Man diajak, waduh, Pak Man dipanggil itu. Iya, Pak Man tadinya nggak tahu, diajak aja, mau diajak kemana? Udah, pokoknya ntar jajan bakso Pak Man, nggak taunya diajak mampir ke sono, ya, ke Gajah Mada Plaza tuh sebelahnya itu, ya. Ya,
Ya, dipanggil jadi saksi, bener nggak? Bener ya Allah. Oh, udah kena, udah. Ya, tidak lagi bisa mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besok di akhirat itu, ya, mereka macam-macam dah ya, ngomongnya. Ada yang mengatakan wallahi rabbuna, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Tuhan, kami tidak berbuat musyrik, kami tidak menyembah patung, tidak menyembah batu, tidak menyembah Tuhan selain Engkau ya Allah. Tuh. Tangannya ngomong, enggak ya Allah, bener tangannya ngomong, tangannya saya yang buat begini-begini ya Allah, misalnya begitu ya. Udah nggak bisa mengelak lagi sudah ya. Nah, maka wala yaktumunallaha hadisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab khatamallahu ala afwahihim wa takallamat aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Ya. Dikunci mati mulutnya, ya, berbicara tangannya, berbicara kakinya, berbicara pula mata dan yang lainnya, menjadi saksi nanti ketika ada dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhati-hati. Kalaupun sudah terlanjur kita melakukan kesalahan dan kekhilafan yang mungkin sengaja ataupun tidak disengaja, jalan satu-satunya adalah kita beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki diri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa, sehingga Allah akan memberikan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga nanti saat kita ada dalam pengadilan Allah, Rasulullah menjadi saksi, yang tersisa dalam diri kita adalah kebaikan demi kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.